Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ingin menjawab pertanyaan teman-teman baik di komentar YouTube, TikTok ataupun WhatsApp ya, grup-grup ya, tentang sikap Gemus Maya atau teman-teman seperjuangan polemik nasab, pecinta para habaib, pecinta para ulama, tentang rencana acara di Banyuwangi yang akan dilaksanakan oleh kelompok Kiai Mat dan juga di Malang, lebih tepatnya mungkin di Kepanjen yang sudah kita pantau dari kemarin. Menyikapi akhir-akhir ini juga masukan dari senior-senior, teman-teman yang ada di lapangan, juga dari para Gus, Ustadz, Tubagus, Kiai. Lebih baik sikap kita sekarang kita biarkan ya. Biarkanlah mereka kemanapun, membuat acara apapun, jangan ada penolakan ya. Satu, karena jika kita melakukan penolakan memang itu sesuatu yang mereka inginkan. Memang indikasinya penolakan itu untuk mengkanter, untuk memframing persekusi atau yang lain-lain, apalagi sampai terjadi chaos seperti di Karawang kemarin. Itu amat disayangkan karena kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang memang menginginkan sebuah gesekan, itu sangat menginginkan hal itu ya. Makanya kita tidak usah melakukan sebuah aksi penolakan. Bisa, tapi harus solid seperti di Gresik, betul-betul itu dengan prosedur hukum, dengan prosedur tata cara yang benar, yaitu melibatkan kepolisian dan juga perjanjian dengan panitia. Itu pun masih rawan ada gesekan juga, tergantung siapa nanti yang menjadi koordinator lapangannya. Ini bisa dilakukan, tapi sikap kita mungkin Gemus Maya tidak melangkah ke situ. Kita lebih setuju yang awal. Biarkan mereka melaksanakan acara apapun, karena jika ada penolakan itu akan di-framing ya. Maka seakan-akan masalah nasab ini nggak selesai-selesai, padahal sudah selesai ya. Yang kedua, kenapa harus dibiarkan? Karena sekarang umat sudah tahu ya, karena sudah hampir 2 tahun, ternyata kelompok motifnya mereka pembatal nasab habaib, pembenci para habaib itu ternyata motifnya karena hanya bermotifkan hasud ya, iri, dengki, atau masalah pribadi dengan oknum habaib, yang mana hal itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan kemuliaan habaib, apalagi sampai membubarkan Robito Alawiyah ya. Itu sangat mustahil ya, sangat mustahil. Semua sudah sadar, apalagi santri, apalagi warga Nahdien, umat Islam, rakyat Indonesia, semuanya sudah tahu hal itu. Makanya tidak usah dihiraukan, toh yang hadir ya hanya mereka-mereka saja, kelompok-kelompok mereka saja. Kita lebih menghindari sebuah gesekan. Jika masih ada yang percaya, ya itu ya memang sudah indikasinya memang ada hal-hal yang kurang tepat. Karena yang terpengaruh itu cuma 2 di kelompok mereka. Satu memang hasud ya, walaupun ada oknum kiainya, ada oknum ustadznya, Gus, Tubagus atau apa ya, memang itu mereka hasud atau ada masalah dengan oknum habaib. Yang nomor 2 memang orang awam ya, tidak mengerti sejarah Indonesia, makanya mudah diprovokasi dengan kata-kata pribumi, imigran, pahlawan, antek Belanda, itu karena ketidaktahuan tentang sejarah negara kita. Padahal dalam sejarah negara kemerdekaan kita
itu semua elemen kekuatan baik dari habaib, ulama, santri, masyarakat, para jenderal semuanya bersatu ya. Mereka itu karena minimnya pengetahuan, hanya menikmati kemerdekaan, akhirnya mudah diprovokasi dengan kata-kata tersebut. Atau juga memang awam dalam ilmu agama, tidak mengerti tentang ilmu agama, apalagi tentang nasab, bagaimana penetapan nasab, bagaimana pembatalan nasab, bagaimana hukumnya menggunjing nasab orang, bagaimana memuliakan nasab Nabi Muhammad, bagaimana menghormati keluarga Nabi Muhammad, khosois khususiyah keluarga Nabi, itu mereka tidak tahu. Atau memang terpengaruh oleh kiai, oknum kiai atau oknum ulama yang membingungkan. Bulan kemarin masih percaya pada Ba'alawi, baru hari-hari kemarin kayaknya tidak percaya, bahkan menyuruh tes DNA. Mungkin nanti akan berubah lagi. Yaitu kan hanya 1-2 orang, mungkin oknum kiai yang sudah terbiasa ada di dunia politik, ya biasa. Kalau kiai itu memang kan ada kepentingan di situ. Jadi kalau ulama-ulama yang muktabar, pondok-pondok yang muktabar, kiai-kiai sepuh, gus-gus muda seperti Gus Kausar, Gus Baha, Ra Ismail, Ra Khalil, hampir semua ulama-ulama kita baik yang muda ataupun yang sepuh, pondok-pondok pesantren yang besar, Lirboyo, Sidogiri, Peloso, semuanya nggak ada yang terpengaruh. Ya. Majelis-majelis juga tetap ya. Jadi nggak ada gunanya kita untuk mencegah mereka. Toh sudah ditelanjangi, Allah memberikan jalan dengan kesabaran ya. Dengan kesabaran para habaib menerima cacian, makian, fitnahan, juga dengan kesabaran dari para muhibbin juga, semuanya telah menghasilkan oleh Allah, diperlihatkan sebenarnya mereka itu siapa, kelompok-kelompoknya siapa, aliran apa, yang sudah jelas mereka bukan dalam hal polemik nasab ini, mereka bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Karena rujukan mereka adalah Syekh Mukbil, terus siapa lagi satunya itu ada ulama-ulama Wahabi ya. Sedangkan ulama-ulama Sunnah wal Jamaah itu seperti Syekh Ibrahim bin Mansur, Syekh Ali Jum'ah, Syekh siapa kemarin banyak ya yang masih ada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu semuanya mensahihkan, mengisbat Ba'alawi sebagai nasab Rasulullah SAW. Jadi sudah tidak ada gunanya untuk menghalangi mereka. Biarkan, toh sudah tidak akan ada yang umat Islam yang terpengaruh, kecuali 2 golongan tadi. Orang bodoh yang tidak mau mencari kebenaran, yang mungkin mereka lebih senang dengan hal-hal yang seperti itu, mencaci maki, menjelekkan orang lain, dan juga tidak mengerti ilmu agama, bagaimana cara menghormati para ulama, para habaib, memang awam dalam hal itu. Atau juga orang-orang pintar tapi mempunyai masalah pribadi dengan oknum-oknum habaib, atau kepingin dimuliakan seperti habaib, atau ingin menjadi sayyid, menjadi keturunan Nabi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, khususnya di Jawa Timur, cobalah kita berpikir ulang ya. Dan saya juga tidak melarang kalau ada yang ingin bertindak ya, asalkan sesuai dengan prosedur hukum. Paling tidak yang menjadi acuan seperti di Gresik kemarin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti di Karawang, itu merugikan kita sendiri, walaupun mungkin indikasinya di Karawang itu ada settingan ya, itu orang-orang mereka sendiri gitu ya. Jika yang tanya lagi bagaimana sih sikap Gemus Maya, yaitu Gemus Maya sekarang bersikap hanya menonton kelucuan mereka, kan lucu mereka,
Roma Irama sudah menjadi wali. Mama Gufron wali. Fuad wali. Lalu Kiai Imad katanya ngaku keluarga Banten dan sekarang ditantang oleh Terah Kesultanan Banten oleh Said Ibrahim, itu Bagus Ibrahim dan saudara-saudaranya. Sudah ditelanjangi depan mata siapa mereka yang sebenarnya. Semoga umat Islam ya benar-benar oleh Allah diberi hati nurani untuk menilai hal ini, supaya umat Islam tetap bersaudara, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah watoniyah, negara kita aman dari perpecahan. Insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.